Oke. Sorry, sebentar ya. Sorry. Oke. Untuk materi sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, kita mulai aja ya. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan ini kebetulan yang namanya limbah B3 ini kalau kita paparkan mungkin, bisa 500 halaman sendiri ya untuk PowerPoint ini, sudah kami persingkat secara praktis, terkait pengelolaan limbah B3 tersebut. Eee, Jika ada pertanyaan mungkin nanti sambil di Q&A, bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri lagi di sini, nama saya Maharani Perdini, saya lihat dari peserta hampir 30% saya sudah cukup mengenal ya. Saya lahir di Bengkulu 2 Januari 1989, email saya mungkin Bapak Ibu, atau ini ada kontak person saya jika di kemudian hari, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Saat ini saya masih aktif bekerja di corporate HSE dan sanitarian Siloam Hospital Group ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk organisasi sendiri, saya aktif, sebagai pengurus di, komunitas ahli keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit untuk area DKI Jakarta. Kemudian anggota aktif juga untuk PAKI. PAKI mungkin ada 2 versi saat ini ya, ada yang, perkumpulan ahli konstruksi, tapi di sini saya sebagai anggota di Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Untuk lisensi sendiri saat ini, yang apa ya, sejalur lah ya dengan K3 rumah sakit, itu ada beberapa ya, Fire Safety Manager atau FSM, lisensi BNSP, kemudian ada petugas K3 fasilitas kesehatan, mungkin yang dulu, awal lisensinya ahli K3 rumah sakit, namun, berjalannya sudah ada perubahan nama ya untuk lisensi ini, yaitu petugas K3 fasilitas kesehatan dan beberapa lisensi lainnya. Mungkin untuk, jadi outline kita yang akan disampaikan pada hari ini kami mappingkan menjadi 5 ya Bapak Ibu, ada kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah B3, karena, terkait limbah B3 itu sangat diatur oleh pemerintah ya, baik itu yang dilakukan di internal kegiatan maupun sampai limbah tersebut dilakukan, pemusnahan. Kemudian pengelolaan limbah B3 di rumah sakit itu sendiri, kemudian sama mungkin yang sama-sama sedang digaungkan, mulai dari tahun 2019 peraturannya dikeluarkan terkait penghapusan alkes bermerkuri. Jadi per 2021 sudah tidak diperbolehkan semua alat kesehatan, yang berbahan atau menggunakan, merkuri. Kemudian yang keempat, limbah B3 nanti sekilas kita akan sampaikan terkait limbah B3, pada penanganan pasien COVID, dan yang terakhir, mungkin tips dasar penanganan limbah B3 rumah sakit. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ya ke outline pertama terkait, kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah B3. Di sini, secara payung sudah cukup banyak ya, baik itu pusat maupun mungkin dari kementerian itu mengeluarkan regulasi yang mengatur terkait pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Untuk, kita, akan menyampaikan dalam skup, kegiatan rumah sakit, beberapa mungkin yang perlu kita sampaikan basis dari pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Yang pertama mungkin yang paling tinggi ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Concern-nya mungkin di pasal 59 di ayat 1-nya bahwa, setiap orang termasuk, rumah sakit ya, kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya ya, termasuk di sini rumah sakit ya yang pasti menghasilkan limbah B3. Kemudian ada yang terbaru ya dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini, mulai diaktifkannya di 1 April 2021 ya. Ini cukup banyak regulasinya termasuk PP yang sebelumnya terkait, PP 101 tahun 2014 pun sudah, masuk ke PP ini yang mengatur pengelolaan limbah B3 dari penetapan hingga pembuangan ya. Ada limbah klinis infeksius, farmasi, kadaluarsa, kategori limbah bahaya 1. Mungkin Bapak Ibu bisa cek itu di lampiran 9-nya.
Kemudian, ada Permen LH, ini yang, teknisnya terkait limbah rumah sakit, kiblat di peraturan menteri ini ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2015. Segala ketentuan teknis dalam pengelolaan, limbah B3 di Fasiankes, termasuk di sini rumah sakit, acuannya di peraturan ini ya. Kemudian ada Permenkes nomor 7 tahun 2019, ini tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, ini juga, basis yang kita pakai dari Kementerian, Kesehatan. Kemudian selanjutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang baru juga itu, nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Dikeluarkannya peraturan ini juga, mencabut peraturan-peraturan yang bisa dikatakan baru dikeluarkan di tahun 2020. Nanti mungkin kita akan sekilas sampaikan peraturan apa saja yang dicabut setelah adanya peraturan ini. Kemudian karena kita rumah sakit juga, secara Undang-Undang, 44 tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 11-nya, ada, ketentuan bahwa, prasarana rumah sakit dapat meliputi salah satunya adalah instalasi pengelolaan, limbah ya. Kemudian selanjutnya di Permen LHK 27 tahun 2020 tadi ya tentang pengelolaan limbah alat kesehatan mengandung merkuri di sini. Permen LH nomor 74 tahun 2019 tentang kedaruratan pengelolaan, bahan dan limbah B3 ya yang isinya, bagaimana, mengatur ketika proses yang seharusnya berjalan itu tidak dilakukan ya. Ada kondisi darurat terkait dan yang terakhir, spesifik rumah sakit juga mengacu ke regulasi ini yaitu Permen LH nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Jadi di rumah sakit walaupun di internalnya ada pengaturan berdasarkan P56 terkait simbol, tapi ketika kita mengangkut atau mengolah ke pihak luar atau ke pihak ketiga, simbol dan label mengacu ke regulasi ini. Oke, ini tadi, untuk Permen LHK nomor 6 ada beberapa regulasi yang bisa dikatakan baru, itu sudah dicabut ya, yang mungkin yang pernah baca peraturan LHK ya nomor 4 tahun 2020 itu juga sudah dicabut dengan adanya regulasi ini, termasuk nomor 12-nya itu juga dicabut dengan adanya regulasi ini. Untuk Permen LHK ini, cukup sangat perlu ya saya katakan, untuk praktisi yang, menjadi penanggung jawab ya limbah B3 di kegiatannya untuk membaca regulasi ini. Karena ada beberapa ketentuan yang, berubah ya dengan adanya regulasi ini. Oke, untuk definisi sendiri kita, ambil dari, PP 22 tadi ya, nomor 2021 yang dikatakan limbah B3. Limbah B3 suatu usaha mengandung B3 dibuang suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kemudian, untuk limbah, B3 sendiri ya, kalau secara Permen LH 56 tahun 2015 mendefinisikannya adalah segala hal yang karena sifat, konsentrasi, maupun jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan atau keberlangsungan, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi segala hal yang kita buang yang karena sifat, konsentrasi maupun secara jumlahnya baik langsung atau terakumulasi dulu ya sifatnya dapat mengganggu tatanan lingkungan hidup maupun keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian kita baca di Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ya, di pasal 59-nya ini juga digaungkan lah ya bahwa semua atau setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, itu pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Jadi tidak dibataskan jika kita tidak mampu, kita dapat menyerahkan ke pihak lain ya. Kemudian pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Oke, untuk, Undang-Undang Perumasakan sendiri, di pasal 11-nya itu, pengelolaan limbah rumah sakit dilaksanakan, meliputi pengelolaan limbah padat, fasa cair, gas atau emisi ya, yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif yang diolah secara terpisah ya. Kalau, radioaktif biasanya kita serahkan ke pihak Batan ya. Nah, untuk lagi ke Permen LH nomor 56 tahun 2015, yang mengatur terhadap fasilitas pelayanan kesehatan ya tadi yang sudah kami sampaikan, termasuk yang dikatakan vaskes itu adalah rumah sakit ya, dan kategori, limbah B3 dalam rumah sakit atau vaskes ini dengan karakteristik ada 9 sebenarnya ya, infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa ya, tumpahan atau sisa kemasan dari B3 tersebut, kemudian radioaktif, farmasi, sitotoksik atau, buangan dari proses kemoterapi, kemudian peralatan medis yang mengandung, logam berat tinggi atau, alkes yang bermerkuri misalnya tensimeter gitu ya. Kemudian, yang terakhir tabung gas atau kontainer bertekanan. Misalnya Bapak Ibu, pernah lihat di rumah sakit ada tabung-tabung oksigen ya, itu ketika kita akan buang itu termasuk limbah B3. Ini sekilas ya untuk kategorinya yang mengacu regulasi lainnya ya, apa yang disebut Fasiankes itu, ada, rumah sakit. Oke, mengacu kembali ke PMK 7 tahun 2019 ini, ter di tentang kesehatan lingkungan ya di rumah sakit, terkait penyimpanan limbah medis ya, kategori, infeksius, patologis, dan benda tajam. Jika suhunya, lebih atau sama dengan nol, itu kita bisa simpan sorry, di bawah 0 derajat Celcius kita bisa simpan selama 90 hari. Dan kalau kita simpan di suhu 3 sampai 8 derajat Celcius, kita bisa menyimpannya dalam 7 hari. Ini ketentuan hanya untuk berlaku pada, limbah dengan karakteristik infeksius, patologis, dan benda tajam ya. Infeksius nanti kita akan sampaikan seluruh limbah yang terkontaminasi darah maupun cairan tubuh. Kemudian patologis ini mungkin potongan-potongan organ ya, atau jaringan, kemudian benda tajam ya. Jadi alkes-alkes yang, punya resiko membuat luka ya, itu termasuk limbah benda tajam. Kembali lagi ke Permen, 7 tahun 2019, kita ada 4 skop memang yang kita lakukan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, salah satunya terkait limbah dan radiasi itu di kategori atau kegiatan pengamanan. Ini, untuk kegiatan limbahnya ada identifikasi, itu pengelompokan, limbah apa saja yang kita hasilkan, kemudian pengurangan dan pemilahannya, pewadahan dan pengangkutan, penyimpanan, dan terakhir pengolahan. Ini untuk secara tonase, ini best practice yang pernah kami, perkirakan hitung untuk limbah infeksius dan patologis itu di, 15% ya, dari limbah yang dihasilkan, dari kegiatan rumah sakit. Dan 1%-nya memang limbah benda tajam. Nah, kita balik lagi ke, regulasi terkait, PP 22 tahun 2021 ya, yang kami katakan tadi regulasi yang, termasuk baru ya, dikeluarkan di tahun ini. Eee, itu ada daftar limbah yang sebelumnya mungkin tercantum di, PP 101 ya, tahun 2014. Nah, ini sudah dicantumkan kembali di PP ini. Ini, ada, termasuk limbah B3 itu ada kode, nah ini untuk limbah, terkait kegiatan rumah sakit ya di tabel 3 Bapak Ibu bisa cek nanti di regulasi setempat di lampiran 9-nya, ada kode limbah ya A3371, A3372, sampai B3372. Kenapa sih sebagai penghasil kita harus tahu kode limbah ini? Karena ketika akan, melibatkan pihak ketiga dalam bekerja sama baik itu pengangkut maupun pengolah, di izin dari pihak ketiga tersebut kita harus cek dia bisa melakukan pengolahan, atau pengangkutan limbah dengan kode yang kita hasilkan ini atau tidak. Itu jadi fungsi kita mengetahui, adanya, kode limbah ini. Nah, kalau kita rangkumkan berdasarkan PP 22 tahun 2021 maupun dari Permen 56 tahun 2015, untuk
identifikasi ya limbah B3 yang kita hasilkan, tadi limbah klinis infeksius, farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan medis mengandung logam berat, kemasan produk farmasi, sludge IPAL ya, mungkin Bapak Ibu yang IPAL-nya mungkin 1 tahun sekali sludge-nya kita ambil, itu termasuk limbah B3 ya Bapak Ibu ya. Kemudian, di yang, sorry, yang limbah B3 sumber tidak spesifik, itu biasanya dari B3 ya, misalnya aki atau baterai bekas, kemudian, eee, oli bekas, misalnya kita pakai genset gitu ya, untuk, backup, suplai listrik ketika PLN, terhenti suplainya, biasanya kita mengaktifkan genset, nanti, ada buangan, minyak pelumas atau, oli bekas ya. Kemudian untuk, B3 dari 56 sendiri itu ada 9 kategori ya Bapak Ibu, tadi sudah sedikit kita sampaikan. Nah, ini untuk, mengidentifikasinya berdasarkan P56 tadi tahun 2015 ada 9 ya, infeksius, sebenarnya kita batasi aja semua buangan yang kontaminasi cairan tubuh pasien ya. Jadi sebenarnya kita bisa, kelompokkan, 3 ya. Yang pertama semua buangan yang kontak langsung cairan tubuh maupun darah ya. Eee, yang mungkin cairan tubuh ini yang tidak termasuk cairan tubuh, ketika muntahan, feses maupun urin yang tidak kontak dengan, darah itu bukan kita masukkan limbah infeksius ya. Jadi buangan pasien misalnya ada, urin, feses, muntahan, tapi dengan catatan tidak terkontaminasi darah itu kita tidak perlu masukkan ke limbah infeksius ya. Kemudian, buangan dari laboratorium ya yang bersifat infeksius, misalnya hasil sampel ya, mungkin di masa-masa Covid ini kita sering ngambil sampel-sampel misalnya darah-darah, mungkin, apa ya, urin, feses ya, tapi balik lagi tadi ya, tidak terkontaminasi darah, itu, kita buang ke limbah infeksius. Dan terakhir adalah, kegiatan dari ruang isolasi. Biasanya di rumah sakit ada, misalnya di ruang, rawat inap ada satu yang didedikasikan untuk, ruang isolasi. Nah, jadi setiap buangan termasuk, wadah makanan atau sisa makanan dari pasien tersebut, itu kita masukkan ke limbah infeksius. Yang kedua adalah benda tajam ya, jadi semua, objek atau alat yang memiliki sisi tajam. Jadi kayak vial, kemudian jarum, kaca preparat, kemudian ada bukan spuit ya, pisau bedah gitu ya, itu termasuk limbah yang limbah B3 dalam kategori benda tajam. Kemudian yang ketiga ada patologis dan anatomis, itu tadi ya limbah berupa jaringan tubuh, organ, bagian tubuh pasien ya, itu termasuk, limbah patologis dan anatomis. Yang keempat, bahan kimia kadaluarsa atau sisa kemasan ya. Jadi kalau bahan kimia kita sudah cukup jelas ya, semua yang kita gunakan baik itu desinfektan yang ada di rumah sakit itu termasuk limbah B3 dan sisa kemasan. Jadi kemasan, primer atau kemasan yang kontak langsung dengan cairan atau dengan, bahan kimia tersebut itu termasuk limbah B3. Kemudian radioaktif, mungkin Bapak Ibu yang masih menggunakan, apa ya, eee, film ya, fixer gitu ya, eee, itu termasuk limbah, radioaktif. Tapi kalau misalnya sudah pakai lebih modern, itu biasanya buangan radioaktif ini ketika kita, melakukan kegiatan, kedokteran nuklir maupun kedokteran terapi ya, radioterapi, itu ada buangan radioaktif. Kemudian ada limbah farmasi, baik itu obat-obatan kadaluarsa, kemudian obat-obatan yang terbuang atau sisa gerusan ya ketika kita meracik obat, kemudian kemasan yang kontak dengan obat tersebut, itu termasuk limbah farmasi. Yang ketujuh, limbah sitotoksik, ini buangan dalam, meracik ya atau, penanganan pasien, kemoterapi. Kenapa ini termasuk limbah B3? Karena itu tadi ya, karena, sifat dari kemoterapi tersebut itu kadangkala mematikan jaringan ya. Jadi ini cukup berbahaya kalau kita tidak olah, secara benar. Kemudian ada peralatan medis yang memiliki logam berat ya tadi
meter, termometer, tapi per 2021 seharusnya yang nomor 8 ini sudah tidak ada. Yang terakhir tabung gas bertekanan ya, jadi tabung-tabung gas oksigen tadi ya yang sudah kita sampaikan ketika akan kita buang ya, beda kalau kita akan refill atau manfaatkan kembali ya, itu tidak termasuk limbah B3. Oke, kita akan masuk kembali ke kegiatan ya pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Kita tahapan-tahapannya yang pertama pengurangan. Pengurangan itu wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 ya. Jadi bukan rumah sakit saja, semua core bisnis yang menghasilkan limbah B3 wajib pengurangan, termasuk pemilahan ya, itu wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Kemudian ada penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan atau landfill ya. Nah, untuk mengacu lagi kembali ke 56 tahun 2015 ya, pengurangan dan pemilahan itu wajib penghasil, pewadahan dan penyimpanan itu izin penyimpanan ya, kalau kita, menggunakan TPS limbah B3, kemudian ada pengangkutan, kalau pengangkutannya keluar, kegiatan rumah sakit ya, atau pengangkutan yang dari penghasil kita rumah sakit ke pengolah, itu, harus ada, izin juga yang diterbitkan, baik itu dari, Kementerian Lingkungan Hidup maupun yang rekomendasi, Dinas Perhubungan ya. Kemudian pengolahan, ini juga pengolahan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada penguburan, persetujuan oleh dinas LH atau kabupaten atau kota kalau kegiatannya dilakukan oleh internal rumah sakit ya. Kemudian ada penimbunan atau landfill ya, itu persetujuan oleh dinas LH kabupaten atau kota ya. Untuk hierarki mungkin sama dengan hierarki dengan, K3 ya. Jadi reduksi, usahakan, limbah yang dihasilkan itu sedikit mungkin, kita kurangi limbahnya. Kemudian ketika kita sudah kita kurangi tapi masih ternyata secara tonase limbah masih banyak, cobalah kita kita manfaatkan kembali, baik itu, manfaatkan kembali maupun didaur ulang ya, atau 3R. Kemudian ketika 3R juga tidak bisa dilakukan, baru kita ke pengolahan ya, baik itu menggunakan insenerator gitu ya, ataupun autoclave. Kemudian ada penimbunan, itu adalah, pilihan terakhir sebenarnya. Ini, untuk kegiatan kita batasi ya, yang bisa dilakukan, internal yaitu pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, itu baik di cold storage yang ada di TPS, kemudian pengolahan. Itu pun kalau mampu melakukannya, misalnya menyediakan insenerator ya atau autoclave. Untuk eksternal yaitu pengangkutan dan pengolahan. Mungkin di catatan di kita untuk pihak eksternal yang diperbolehkan hanya menggunakan insenerator ya, autoclave tidak boleh menjadi metode yang digunakan oleh pihak ketiga ketika mengolah limbah dari Fasiankes atau rumah sakit. Ini yang, secara konsep ya, untuk pengurangan limbah B3, apa itu pengurangan limbah B3, itu suatu usaha yang, dilakukan, oleh penghasil limbah untuk mengurangi secara volume ataupun mengurangi sifat bahaya suatu limbah ya. Kegiatannya ada 3 sebenarnya substitusi bahan, misalnya mengganti bahan suatu alat yang mengandung B3 dengan yang, tidak atau kurang mengandung B3 ya. Kemudian modifikasi proses ya. Jadi misalnya, di modifikasi proses ini kita di alur atau proses kegiatan sebisa mungkin itu tidak menghasilkan limbah B3 maupun di proses pemilahan. Jangan sampai yang harusnya limbah domestik kita masukkan ke limbah B3. Itu masih ada sampai saat ini ya. Misalnya tempat makan itu ya dari pasien, tapi pasien non Covid ya, itu yang harusnya ke limbah domestik atau plastik hitam kita masukkan ke limbah, kuning ya. Jadi secara tonase akhirnya cukup memperbanyak ya limbah B3 tersebut. Kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan, misalnya, misalnya contohnya CSSD atau sentral steril ya, yang menggunakan uap panas sebagai upaya untuk menghindari penggunaan desinfektan yang berbasis kimia.
Kemudian, prinsipnya pengurangan itu sendiri, melalui ya secara best practice-nya menghindari penggunaan material yang mengandung B3 ya. Jadi contohnya apa ya tadi tensimeter ya, tensimeter yang bermerkuri kita gantilah dengan, tensimeter, analog atau aneroid ya yang tidak mengandung, merkuri. Kemudian melakukan tata kelola yang baik, good housekeeping ya. Kalau ini 5R ya, rapi, resik, ringkas, rajin, rawat. Itu, cukup signifikan, mengurangi buangan limbah B3 ya. Kemudian melakukan pemisahan aliran limbah ya, menurut kelompok maupun karakteristik limbah ya. Kemudian melakukan tata kelola yang baik, pengadaan bahan kimia ya, yang pasti, yang pertama FIFO, first in, first out ya. Jadi yang datang duluan atau yang tersedia duluan itu kita pakai duluan. Jadi itu untuk menghindari, bahan kimia maupun obat-obatan yang kadaluarsa. Maupun pembelian juga lebih baik menggunakan volume yang lebih kecil. Jadi, tidak serta-merta pemesanan itu dalam jumlah besar ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kemudian dan, yang kita, rasa tidak memberikan kontribusi secara teknis ini cukup memberikan kontribusi ya, melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. Ini untuk menghindari peralatan baik itu elektronik ya, e-waste juga termasuk limbah B3 ya, itu, mengalami kerusakan yang akhirnya menjadi limbah B3. Nah, ini contoh-contoh ya pengurangan, limbah B3 ya. Jadi substitusi ya. Jadi konsepnya substitusi termometer merkuri kita gantilah termometer digital. Tensimeter kita gantilah yang, digital atau, kemudian, mungkin dental amalgam ya, misalnya cairan buat nambal gigi ya, kalau di sini ada orang, bagian K3 di kegiatan lain ya. Dental amalgam kita gantilah, dengan dental komposit ya, itu termasuk upaya-upaya, substitusi dari, bahan atau alat yang mengandung B3. Kemudian, ini kerjasamalah sama supplier, mungkin, dikontrak kerja ya, penyedia-penyedia obat itu kita tambahkanlah bahwa ketika, ada obat-obatan kadaluarsa atau obat-obatan yang rusak itu bisa dikembalikan ke supplier. Nah, itu juga termasuk upaya kita mengurangi, limbah B3 tadi yang menerapkan FIFO. Kemudian manajemen limbah farmasi yang masuk limbah B3 adalah obat, kemasan primer, peralatan yang digunakan dalam meracik obat. Jadi spesifik, limbah yang masuk dalam, limbah farmasi ya. Jadi kadangkala karena kita bilang kemasan limbah B3 sampai kardus obat, bagian luar ya, intinya yang kardus yang tidak kontak dengan substansi obat tersebut pun dimasukkan ke dalam limbah B3 ya. Jadi harus kita spesifik dan, sesuai ya dalam pengkategorian limbah ini. Kemudian mungkin yang Bapak Ibu, yang sudah ada yang menjalankan atau yang pernah juga sudah membaca bahwa di internal rumah sakit pun bisa sebenarnya melakukan pengolahan ya. Untuk limbah-limbah yang berbasis plastik ya, baik itu plabot atau misalnya, infus ya, plabot itu infus, yang pasti plabot yang tidak kontak dengan darah ya, ataupun kemasan bekas B3, spuit bekas, kemudian kemasan, cairan hemodialisa. Jadi kan dirigen-dirigen yang ada di HD itu bisa kita daur ulang ya, di kegiatan rumah sakit ya. Apa aja sih proses untuk desinfeksi daur ulang ini? Yang pertama kita kosongkan, kemasan dari cairannya kita keluarkan saja masuk ke ipal ya, tidak boleh ke lingkungan ya tanpa diolah. Kemudian kita, cuci dan dilakukan pembilasan 3 kali, kemudian didesinfeksi misalnya pakai klorin gitu kan, kemudian dicacah. Jadi jangan sampai, limbah ini keluar masih dalam bentuk, kemasannya ya, karena kita sudah sama-sama tahu, pihak yang tidak bertanggung jawab cukup banyak ya yang memanfaatkan kemasan ini dan mengisinya dengan bisa dikatakan yang tidak sesuai mutu atau yang, perusahaan yang tidak punya lisensi ya untuk menghasilkan produk-produk ini ya. Ini ya daur ulang ya, sedikit yang kita sampaikan sudah disampaikan tadi. Nah kemudian, selanjutnya setelah pengurangan kita pilah ya. Jadi di pemilahan itu ada 2 kegiatan, yang pertama kita kategorikan, kita pisah ya limbahnya, kemudian kita tempatkan dalam wadah, baik itu wadah, kontainernya
maupun wadah plastiknya. Ya, untuk di wadah itu kita pastikan hanya 3/4 bagian. Kenapa sih hanya 3/4 bagian? Karena mengikat plastik ini harus menggunakan ujungnya ya, tidak boleh menggunakan alat bantu, selotip, tali itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika plastik ini ternyata sudah dibongkar oleh orang lain gitu kan, kita mudah mengidentifikasinya. Ya, kalau menggunakan tali kan lebih mudah dilepaskan ya. Ini secara konsep pemilahan dilakukan mulai dari sumber ya. Jadi, pemilahan ini dilakukan di area-area atau ruangan-ruangan nih. Jadi, dari, penghasil utama limbah B3, misalnya di ruang rawat inap itu ya. Jadi, disediakanlah tempat-tempat ya, kemasan-kemasan limbahnya dan dilakukan oleh misalnya perawat atau penang staf yang menangani pasien tersebut. Kemudian wadah dinamai sesuai kategori atau kelompok limbah dan diberikan kantong plastik sesuai warna. Nanti kita akan sampaikan ketentuan pewarnaannya. Kemudian jarum suntik bila disediakan safety box di tempat dilakukan maksudnya, untuk benda tajam disediakanlah safety box ya. Memang penting benda tajam ini harus dibuang ke safety box itu adalah karena itu dia, kalau plastik dia lebih cenderung, membuat tembus atau bocor ya. Nah, kemudian jarum suntik juga bisa menggunakan needle cutter atau needle destroyer untuk memisahkan siring dan spuitnya ya. Jadi memang yang sebenarnya yang kita buang ke, Subbox tersebut sebenarnya hanya jarumnya saja, spuitnya itu bisa kita buang ke plastik, tapi ini mungkin perlu, alat tambahan ya, jadi alat untuk memotong atau mematahkan jarum dan spuitnya. Nah, ini untuk pengemasannya ya, jadi warna-warni kalau di rumah sakit itu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang, mungkin praktisi rumah sakit ini mudah-mudahan sudah dijalankan ya, karena, regulasi ini sudah digaungkan dan dipersyaratkan di tahun 2015, walaupun masa, transisinya itu 2 tahun. Jadi harusnya 2017 itu sudah sesuai ya menjalankan prinsip dan ketentuan ini. Limbah infeksius patologis anatomis itu buang ke plastik kuning ya, kuning terus ada simbol biohazardnya ya. Kemudian benda tajam itu buang ke sharp box ya. Kemudian logam berat, kimia dan farmasi itu ke plastik coklat tanpa simbol biasanya ya. Kemudian limbah radioaktif itu ke plastik kuning, kemudian ada simbolnya juga, limbah sitotoksik ke plastik ungu dengan simbol, kemudian tabung gas atau kontainer bertekanan itu tidak perlu diberi kemasan. Kalau memang akan dibuang langsung tempatkan ke TPS saja ya. Nah, untuk simbol dan label sebenarnya, harus, untuk plastiknya ya, kita cantumkan simbol maupun, labelnya ya. Jadi label ini, mencatat ya, dari ruangan mana limbah tersebut dihasilkan untuk yang di plastik ya. Kemudian alamat ya kita sebutkan aja rumah sakit kita, nomor penghasil ini nanti, bisa dicek di izin, tapi kalau kita untuk di ruangan ini dikosongkan saja. Tanggal pengemasan ini untuk melihat sampai kapan limbah tersebut boleh disimpan, kemudian kode limbah tadi ya berdasarkan PP tadi, kemudian secara berat itu ukurannya ada berapa itu dicantumkan di sini juga. Ini contoh-contoh wadah ya, limbah B3 ya, jadi kontainernya tadi ada plastik, kemudian ada, kontainernya ya, jadi tempat wadah yang ditempatkan di ruangan-ruangan. Sebenarnya rekomendasi kita memang tempat sampahnya itu yang menggunakan pedal ya, jadi sebisa mungkin tidak kontak dengan organ tubuh ya, terutama tangan ya, ketika kita menempatkan, limbah B3 tersebut. Nah, selanjutnya terkait penyimpanan limbah B3 ya, mungkin teman-teman, sudah tahu ya, terkait, penyimpanan ini tidak jauh terkait ruangan yang diperuntukkan untuk menyimpan limbah B3 atau TPS B3 ya, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Jadi, untuk penyimpanan limbah B3 ketentuannya ada di pasal 8 ya, 56 tahun 2015, merupakan suatu badan usaha yang pasti, kegiatan yang memiliki badan usaha ya. Kemudian ada izin TPS limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, kemudian memiliki catatan penyimpanan dan melaporkan ke, eee
KLHK maupun Pemda setempat ya. Kalau catatan misalnya logbook limbah B3, kemudian melaporkan, kalau dulu 3 bulan sekali ya, tapi ketentuan sekarang, kalau dicek sama-sama itu, periodenya jadi 6 bulan sekali ya. Kemudian limbah medis, infeksius, patologis, benda tajam tadi ya disimpan 2 hari kalau suhu nggak ada freezer ya di TPS tersebut ya. Jadi tadi ya secara ketentuan kalau suhunya lebih dari 0 derajat Celcius kita hanya boleh menyimpannya 2 hari di TPS ya untuk limbah-limbah infeksius, patologis, dan benda tajam. Kemudian bisa disimpan 90 hari kalau kita punya freezer di TPS limbah B3 ya. Ini untuk standarnya sendiri ya, penyimpanan limbah B3 terlindung dari hujan dan tertutup ya. Kalau di rumah sakit, ruangannya benar-benar harus tertutup dan kalau sudah tidak dilakukan, kegiatan di area, di ruangan tersebut, TPS tersebut harus dikunci ya. Kemudian memiliki kedap air ya, jadi untuk menghindari, meresap ke mungkin sumber air tanah atau, mengalir ke badan air yang ada di sekitar TPS tersebut. Kemudian dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3, baik itu di kemasan maupun di kalau simbol itu yang pasti di pintu ya, pintu TPS atau di depan ya, muka dari TPS tersebut, termasuk penamaan dan titik koordinatnya. Kemudian limbah B3 dikemas dengan bahan logam atau plastik, jadi tidak boleh nih dikemas menggunakan misalnya kayu gitu ya, di luar logam maupun plastik. Kemudian kemasan harus kuat, memiliki penutup yang kuat, kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat maupun tidak rusak ya. Ini untuk definisi TPS sendiri ya, mungkin udah sama-sama tahu ya. TPS adalah suatu tempat yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk menyimpan limbah B3 apabila tidak dapat dilakukan pengolahan secara langsung ya, untuk mencegah atau menghindari tidak terkoordinirnya atau terlepasnya limbah B3 ke lingkungan ya, sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindari. Untuk TPS sendiri tiga ketentuannya ya, lokasi penyimpanan B3 itu bebas banjir, tidak rawan bencana, baik itu tanah longsor, kemudian, bencana gunung Merapi gitu kan, kemudian amblasan ya, terhindar dari, kondisi tersebut. Namun jika memang tidak bisa terhindari kondisi tersebut, kita harus punya, metode atau teknologi untuk menghindari ya resiko-resiko tersebut membahayakan ya dari TPS yang kita miliki ya. Kemudian fasilitas penyimpanan limbah B3 ya, yaitu yang pasti bangunan ya, kalau di rumah sakit itu harus ada bangunan ya. Di rumah sakit, TPS-nya harus terpisah dari gedung utama rumah sakit ya. Kalaupun mau satu gedung itu dengan asumsi bahwa kita tidak memiliki lahan lain ya. Selagi kita masih punya lahan, walaupun itu lahan parkir ya, mungkin lahan parkir yang, besar gitu, kita harus, menempatkan TPS itu di luar gedung rumah sakit ya. Kemudian ada silo atau alat angkutnya limbah B3, peralatan penanganan tumpahan dan paparan, misalnya kalau di perizinan, terkait TPS biasanya untuk TPS limbah, B3 di rumah sakit minta adanya EWOS, wastafel gitu ya, kemudian ada kotak P3K yang dimintakan ya. Kemudian peralatan penanggulangan keadaan darurat ya, jadi ada proteksi kebakaran, baik itu mau APAR yang tersedia ya, di area TPS, tersebut. Kemudian, sebenarnya kalau kita mengacu ke Permen 56, kita boleh tidak memiliki TPS asal, maksimal 2 hari kita serahkan ke pihak ketiga. Namun dengan adanya surat edaran nomor 2 ya, tahun 2019 itu diwajibkan, seluruh kegiatan Fasiankes itu harus memiliki TPS limbah B3 ya. Jadi tidak ada isu lagi, atau seharusnya tidak ada temuan lagi ya, rumah sakit tidak memiliki TPS ya. Mengurus izin TPS tadi ya ke kabupaten atau kota masing-masing, kemudian harus menaati persyaratan teknis limbah B3, tidak melakukan atau memperjualbelikan ya, pemakaian alkes yang mengandung merkuri, kemudian melakukan pengumpulan alkes mengandung merkuri di TPS limbah B3 ya. Jadi nanti kita akan mengacu lagi ke regulasi 2020 untuk alkes, bermerkuri ya.
Ini untuk masa penyimpanannya, ya tadi ya untuk patologis anatomis bisa disimpan, 90 hari kalau kita punya freezer, kalau kita tidak punya freezer, kita hanya boleh menyimpan 2 hari. Tapi secara teknisnya sebenarnya 3 kali seminggu ya, masih diperbolehkan. Kemudian kimia farmasi, sitotoksik, tabung bertekanan, kalau kita menghasilkannya kurang dari 50 kilo, sehari, kita masih bisa menyimpannya 150 hari ya. Tapi kalau kita bisa menghasilkan 50 kilo per hari, kita hanya boleh menyimpan 90 hari. Nah, ketentuan khusus juga disampaikan di Permenkes 7 tahun 2019, kalau kita bisa mengkondisikan, TPS di suhu 3 sampai 8 derajat Celcius, cuma sampai sekarang saya tidak tahu nih metode apa yang bisa mengatur di suhu ini ya, itu kita bisa nyimpan di 7 hari ya. Oke, ini, jika kita tidak bisa ya menyimpan, sesuai ketentuan tadi ya, lama penyimpanannya, kita boleh, menempatkan limbah kita di depo pemindahan ya. Depo pemindahan ini biasanya diakomodir oleh Pemda-Pemda setempat ya. Jadi, karena biasanya pengangkut itu kan, mengangkut limbah dia nggak mau nih, dalam jumlah sedikit gitu ya. Jadi pertimbangannya kalau sedikit harga lebih mahal ya. Mungkin sebagai informasi juga di kita itu, rata-rata hampir, belasan ribu ya, limbah rumah sakit itu per kilonya, itu untuk area, Pulau Jawa ya. Nah, kalau itu pun dengan tonase yang, ada batas minimumnya ya. Kalau dalam jumlah sedikit akan ada biaya yang, lebih dari harga, normalnya ya. Jadi harusnya ada, depo pemindahan, tapi ini biasanya diakomodir oleh, Pemda setempat. Ini untuk, ketentuannya ya selaku penanggung jawab depo pemindahan ya. Jadi intinya sih sebenarnya tempat penyimpanan, TPS Limbah B3 tapi dari beberapa sumber, kegiatan ya. Jadi tidak hanya dari satu sumber ya. Ini untuk penyimpanan, secara konsepnya ya, menyimpan limbah di TPS berizin, menggunakan limbah B3 sesuai kelompok limbah B3, menggunakan warna tadi ya, sesuai kemasan, ada 4 warna ya berarti ya. Kemudian pemberian simbol label limbah B3 pada setiap kemasan ya, atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3. Nah, ini untuk simbol limbah B3 kalau kita, pengangkutan limbah ya ke eksternal itu, ketentuan wadahnya harus seperti ini ya, ada tanda arah penutup. Jadi, kalau dia pakai, drum yang ada penutupnya, kita harus ada tanda penunjuknya, mana nih, eee, penutupnya ya. Jadi buka tutupnya itu, dari mana itu ya, arahnya yang mana gitu kan. Kemudian ada label dan ada simbol ya. Ini ketentuan ini juga diatur di, Permen LH nomor 14 tahun 2013 ya. Jadi kalau misalnya, untuk simbol mungkin ya, kalau dia di kemasan ukurannya 10 kali 10 misalnya ya. Untuk di alat angkut 25 kali 25 ya. Jadi, ada ketentuan untuk ukuran ya. Jadi, nah, untuk, pencatatan harian di penyimpanan keluar masuknya limbah, baik itu, dari rumah sakit maupun dari, dari rumah sakit masuk TPS, dari TPS oleh pengangkut, nanti kita secara rutin dicatat di sini ya. Jadi berapa limbahnya, terus jenis limbahnya padat, cair, atau gas, tanggal masuk, sumber limbahnya, itu misalnya kalau di ini contoh aja di rumah sakit, misalnya lantai 7 atau lantai 5 gitu kan, atau kita, mungkin, ruang rawat inap lantai berapa, lab lab atau farmasi gitu ya, dicatat di logbook ini. Nah, nanti secara bulanan, kita catat di neraca limbah B3 ya. Jadi neraca limbah B3 ini dokumen yang, kita buat untuk melaporkan sebelumnya 3 bulanan ya, 3 bulanan ya ke, instansi terkait ya. Nah, selanjutnya di pengangkutan itu ya, pengangkutan limbah B3. Ya, ini alat angkut contohnya ya, baik itu internal maupun eksternal ya. Ini, pengangkutan ada internal, ada eksternal. Internal itu ya istilahnya menurunkan atau mengeluarkan dari ruangan ke TPS limbah B3 ya. Ketentuannya memang harus dikeluarkan setiap hari ya. Kemudian diangkut 3/4 bagian,
tidak melakukan pemadatan ya, karena kita nggak pernah tahu di plastik kuning atau plastik-plastik lainnya itu sudah dipastikan tidak ada benda tajam yang terbuang ke dalam plastik tersebut. Jadi kita memang harus menghindari adanya pemadatan ya. Kemudian untuk pengangkutan eksternal ini biasanya ditransporter dari penghasil kita rumah sakit ke pengolah limbah B3 ya. Transporter tersebut harus berizin ya, minimal diangkut, menggunakan roda 3 ya, tapi, di kita cukup tidak familiar ya mengangkut dengan roda 3. Nah, untuk pengangkutan yang internal tadi ya sudah ya, limbah dikumpulkan setiap hari, setiap pemindahan kantong atau wadah limbah B3 diganti, dengan kantong atau wadah yang baru. Jadi untuk memastikan bahwa tempat tersebut selalu ditempatkan kemasannya, jadi setelah kita ambil, kita tempatkan plastik yang baru di, tempat sampah tersebut ya. Sorry, ini secara prinsipnya ya, best practice-nya aja ya, mungkin sharing dari kami selama sebagai praktisi untuk in situ, pengangkutan dari ruangan menggunakan troli atau wadah beroda ya, ini untuk mempermudah ya, mengangkut ya limbah-limbah dari ruangan ya. Kemudian alat pengangkutan tersebut, troli atau wadah beroda itu harus kita desinfeksi setiap hari ya, atau setelah kita melakukan pengangkutan limbah tersebut ya. Kemudian personil yang mengangkut tersebut harus dilengkapi dengan APD. Kemudian untuk pengumpulan pengangkutan in situ dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, jadwal pengumpulan dan dapat dilakukan sesuai rute dan zona. Jadi ketika kita menurunkan limbah tersebut misalnya menggunakan lift atau mungkin ram, kita harus mempertimbangkan tidak bersamaan dengan, barang-barang yang harusnya dalam keadaan bersih ya. Misalnya jangan berbarengan dengan, jam-jam kita membagikan makanan untuk pasien, atau jam-jam kita mengantarkan linen bersih, itu, untuk dihindari. Atau jam-jam yang, keluar, jam besuk pasien ya, itu kita hindari. Jadi, kalau pengalaman yang ada ketika kita akan menurunkan limbah ini terutama menggunakan lift, kita akan blok lift tersebut. Jadi lift itu hanya bisa, dibuka untuk, area yang sedang dijemput limbahnya sampai ke, lantai di tempat, searah dengan TPS limbah tersebut. Kemudian penunjukan personil yang bertanggung jawab untuk setiap zona area ya. Jadi tetap untuk mengakomodir dan mengawasi jalannya pengambilan limbah tersebut, kita harus tunjuk 1 orang ya, jadi per lantai, boleh juga per lantai ya yang lebih lebih efektif ya. Jadi, yang akan mengawasi jalannya prosedur pengambilan atau pengangkutan limbah tersebut. Kemudian perencanaan rute yang logis ya, seperti menghindari area yang dilalui banyak, orang atau banyak barang, ini sudah disampaikan tadi ya. Tapi ya tetap rutenya harus logis ya, jangan mutar-muter gitu ya, apalagi, jam-jam biasanya untuk, limbah siang itu diambil misalnya di jam 6 sore. Nah, untuk limbah yang dihasilkan malam kita ambilnya 6 pagi gitu ya. Jadi tetap, harus mempertimbangkan, rute yang logis. Kemudian ini pengangkutan sekilas saja ya, kalau internal, jadi ada internal, ada eksternal ya. Jadi kalau internal itu dari ruangan ke TPS atau dari internal rumah sakit atau dari TPS ke depo, atau pengolah klaster ya atau kawasan. Nah, untuk kegiatan, pengangkutan limbah B3 eksternal yang harus kita pastikan, yang pertama alat angkut limbah B3-nya ya, kalau kita bekerja sama ke transporter, karena kita juga ikut bertanggung jawab ya. Jadi rumah sakit bertanggung jawab sejak dihasilkan sampai dimusnahkan. Jadi bukan berarti ketika kita udah serahkan ke pihak ketiga, kita sudah menganggap, rumah sakit sudah bebas akan tanggung jawabnya. Makanya kalau sedikit cerita, kalau di SNARS atau, rumah sakit yang mengajukan akreditasi rumah sakit, salah satu klausul yang diminta adalah, rumah sakit pernah mengunjungi maupun pernah mengikuti ya, pengangkut maupun, pengolah limbah B3 yang, jadi, pihak ketiga ya untuk limbah, B3 rumah sakit tersebut ya. Oke, kita balik lagi, ada 3 ketentuan, alat angkut limbah B3 harus tertutup,
Nah, per 2020 harus dilengkapi dengan silacak ya. Jadi per 2020 alat angkut dengan mode darat atau jalan raya itu harus terintegrasi dengan sistem silacak ya, dan di mobilnya tersedia GPS. Nah, GPS ini nanti yang akan terkoneksi dengan silacak, dan silacak ini yang menjadi sistem ya untuk pengawasan oleh instansi atau dari dinas LH terkait sudah bagaimana pengawasan terhadap pengangkutan ya limbah yang dilakukan oleh transporter. Alat angkut roda 4 dilengkapi simbol limbah B3 ya. Biasanya juga selain simbol harus ada nama PT-nya, kemudian ada nomor teleponnya. Jadi kalau ditemukan tiba-tiba di jalan raya ada transporter ya tiba-tiba berhenti ya, yang seharusnya tidak boleh berhenti di suatu lokasi kawasan misalnya gitu kan, itu bisa kita telepon ya. Jadi masyarakat bisa ditelepon, makanya di alat-alat angkut limbah B3 itu biasanya ada nomor telepon dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah izin pengangkutan ya, ini wajib ada dan dimiliki oleh transporter eksternal ya. Kemudian Vestronik ya, jadi pengangkut itu juga harus mengintegrasikan pengangkutan limbahnya dalam Vestronik. Vestronik ini manifest elektronik ya. Dulu mungkin masih lembaran-lembaran, sekarang sudah menggunakan sistem ketika kita akan mencetak Vestronik Vestronik ya. Kemudian ini pengolahan, kita ke kegiatan di pengolahannya ya. Kalau menurut WHO itu untuk proses pengolahan limbah B3 ada termal, kimia, iradiasi, biologi, dan mekanikal ya. Tapi untuk Permen 56 kita menentukan lain ya. Nah, untuk di peraturan atau ketentuan nasional kita ada termal dan non termal, termal insinerasi, kemudian ada non insinerasi ya, microwave, autoclave, kemudian iradiasi ya, kemudian ada desinfeksi kimia. Kemudian ini insinerasi yaitu sebenarnya adalah pembakaran lah ya dengan suhu antara dengan 2 chamber atau 2 tungku dengan satu tungku dengan suhu 800, satunya antara 1000 sampai 1200 ya kalau di rumah sakit ya. Jadi masuknya dalam bentuk limbah padatan, kemudian keluarnya biasanya sudah berbentuk abu. Kalau kita punya insenerator di rumah sakit, kita harus efektif membakar 99,95% ya, itu harus terbakar dalam 99,95%. Nah, kalau kita ke pihak ketiga, pihak pengolah harus bisa memusnahkan limbah tersebut sampai 99,99% ya. Jadi benar-benar dalam bentuk abu ya, sudah tidak ada itu masih dalam berbentuk logam atau masih berbentuk padatan ya. Kemudian akan tapi untuk insenerator itu dilarang untuk limbah radioaktif ya. Limbah radioaktif tidak boleh dibakar. Jadi radioaktif biasanya kalau kita tidak serahkan ke pihak Batan, misalnya kita olah sendiri di rumah sakit dengan cara melunturkan konsentrasi radioaktifnya ya. Jadi masa paruh namanya ya. Jadi kita diamkan dalam kontainer timbal ya. Jadi nanti dalam beberapa waktu kita lihat dia sudah luruh nih kandungan radioaktifnya. Kemudian limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak ya, tabung-tabung gas mudah meledak itu tidak diperbolehkan dibakar dalam insenerator. Dan yang terakhir limbah B3 merkuri juga tidak boleh menggunakan pemusnahan menggunakan insenerator. Nah, ini untuk tadi ya, untuk kalau kita sedia insenerator di internal rumah sakit ya, harus efektif 99,95%, kemudian harus ada 2 tungku dengan suhu yang sudah diatur, kemudian spesifiknya sebenarnya kalau saat ini di PP yang terbaru malah harus berjarak 300 meter ya dari pemukiman, kemudian dari kawasan lindung, dari sumber resapan, area publik ya. Kalau jalan raya, termasuk jalan raya, sorry.
Kemudian di cerobongnya itu minimal 14 meter atau 1,5 kali dari ketinggian, gedung terdekat ya. Kemudian harus ada, alat pengukur pengendalian udara, baik itu wet scrubber maupun CEMS ya, Continuous Emission Monitoring System ya, itu harus tersedia. Kemudian juga kita harus cek, furan dan dioksinnya ya, eee eee, sejauh apa ya. Ini untuk parameternya ya, yang diuji, selain itu ada furan dioksin juga ya. Se Sejauh ini yang kami ketahui belum bisa nih furan dan dioksin diuji di Indonesia. Kemudian ada autoclave ya, ini juga kalau autoclave kita bisa sediakan hanya jika untuk, internal rumah sakit ya, kalau ke pihak ketiga hanya insinerasi ya. Jadi ini sebenarnya adalah uap panas, yang digunakan, jadi dari mensterilkan sampai mencacah harusnya ya, dengan metode autoclave ini. Ini secara, prosedurnya seperti ini ya, hanya saja dia tidak bisa ya untuk mengolah limbah kimia kadaluarsa, kemudian patologis anatomis, jadi nggak mungkin juga kan, potongan tubuh kita masukkan ke Eee, autoklaf gitu kan, nanti dicacah kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kemudian limbah radioaktif, limbah farmasi, sama limbah sitotoksik, tidak bisa menggunakan, limbah autoklaf ini. Kemudian, secara aturan sebenarnya limbah B3 ya terutama ya untuk, limbah benda tajam sama patologis anatomis itu kita bisa, lakukan pengolahan menggunakan sistem penguburan. Tapi yang saya ketahui dan pengalaman saya belum ada nih, melakukan metode ini. Karena, metodenya cukup rumit ya. Yang pertama misalnya kedalaman minimal harus 7,5 meter, kemudian jarak dari sumber mata air itu harus 30 meter gitu ya, jauh juga dari pemukiman penduduk, harus ada pagar pengaman. Jadi area tersebut benar-benar hanya didedikasikan untuk penguburan limbah B3 ya. Ya, jadi berjarak 20 meter dari sumur resapan, kedalaman 1,8 meter ya. Kemudian harus bebas banjir, kemudian yang hanya bisa dilakukan metode ini adalah limbah infeksius dan benda tajam ya. Limbah infeksius di sini cuma patologis dan anatomis saja ya. Kemudian untuk kerjasama ke pengolah limbah B3 yang perlu kita pastikan pilih, vendor perusahaan pengolah yang memiliki izin ya sebagai pengolah limbah B3 dengan kode ya, balik lagi dengan kode ya, kode limbah yang kita hasilkan. Jadi selain dia punya izin, kita pastikan bahwa izinnya, dalam mengolah limbah tersebut sesuai nih dengan kode limbah yang akan kita serahkan ke mereka. Kemudian pastikan transporter memiliki rekomendasi tadi ya, rekomendasi dari Dinas Perhubungan maupun dari izin dari Kementerian, Lingkungan Hidup. Kemudian, sama-sama kita terintegrasi dari, Vestronic. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, oleh rumah sakit sebagai, penghasil limbah B3 ketika akan bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Yang pertama, kesesuaian rekomendasi ya. Seringkali ini mungkin kita, sama-sama sharing juga di sini, ketika mengangkut limbah B3 terutama di Pulau Jawa, mobil yang mengangkut atau menjemput limbah itu tidak sesuai plat mobilnya dengan yang tercantum dalam izin. Itu Bapak Ibu harus cek kembali, jadi platnya harus sesuai dan zonanya, areanya harus sesuai. Misalnya, transporter A ya, dia memang punya, izin pengangkutan limbah B3, tapi hanya untuk Pulau Jawa. Nah, itu juga kita harus pastikan ya, secara izin, kode itu sudah sesuai dengan apa yang, kita harapkan atau yang akan kita kerjasamakan ya. Kemudian kerjasama, tripartit ya harusnya ya. Jadi tidak boleh kita hanya dengan pengangkut saja. Jadi ketika kita membuat MOU atau kontrak harus mencantumkan pengangkut dan pengolah limbah B3 ya. Kemudian, sebenarnya yang harus kita sama-sama ketahui tapi, mungkin ini sebenarnya sudah tercover ketika mereka sudah memiliki izin ya, asuransi lingkungan ya untuk pengangkut limbah B3 dan pengolah limbah B3. SOP tanggap darurat untuk pengangkutan, tumpahan, maupun kecelakaan lalin. Jadi transporter harus punya prosedur baku mereka ketika terjadi keadaan darurat ya selama mengangkut limbah B3.
Ini kalau kita, lakukan pengumpulan, ada izin pengumpulan, ya. Untuk penghasil, pengolah, dan pengangkut, itu kita sama-sama harus terintegrasi dengan manifest ya. Nah, ini untuk, ini secara update aja ya, kalau, untuk kita sharing-kan sama-sama ya. Kalau saya cek di, apa ya, Kementerian Lingkungan Hidup, ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa, jadi pihak ketiga kita ya, dalam pengangkutan limbah B3. Ini secara daerah jumlah-jumlah perusahaan tersebut. Ya, jadi, mungkin jadi catatan kita, perusahaan yang bisa mengolah limbah B3 industri belum tentu bisa mengolah limbah, medis ya, atau limbah dari kegiatan Fasiankes ya. Nah, ini untuk, penjaminan, untuk, orang yang mengolah limbah B3 atau yang, kontak dengan limbah B3, yang pertama ya, APD, helm, masker wajah, pelindung mata ya, goggles, apron, sepatu boot, dan sarung tangan ya. Itu, sebenarnya APD minimal ya ketika, teman-teman atau rekan-rekan kita sedang melakukan, pengangkutan limbah B3 ya. Kemudian fasilitas hygiene perorangan ya, tadi wastafel untuk mereka cuci tangan gitu ya setelah mengangkut limbah B3. Imunisasi ya, sebenarnya imunisasi ini, perlu karena ada resikonya ya, minimal HBsAg, kemudian ada tetanus. Kemudian praktek pengamanan dan keamanan sitotoksik ya. Jadi ini ada prosedur sendiri ketika, teman-teman kita mengambil atau mengangkut, limbah sitotoksik. Kemudian, MCU atau, pemeriksaan medis, rutin, itu 2 tahun sekali ya minimal, kemudian extra fooding atau pemberian makanan tambahan, baik itu vitamin, susu, ataupun makanan bergizi ya. Secara konsep seperti ini yang, diatur dalam ketentuan pemerintah. Kemudian, ini untuk izin ya, izin, yang diwajibkan di kita sebenarnya hanya penyimpanan limbah B3 kalau kita tidak, memiliki insinerator maupun autoklav untuk, memusnahkan limbah kita. Jadi kita cukup memiliki izin penyimpanan limbah B3. Nah, ini untuk penyimpanan limbah B3 itu memang Pemda setempat dan jangka waktunya 5 tahun rata-rata, tapi kembali lagi ke ketentuan Pemda setempat. Nah, untuk manifest sendiri, sudah ada beberapa daerah ya, sudah banyak ya, sudah terintegrasi dengan Vestronic. Vestronic sendiri adalah, pencetakan manifest sebenarnya ya. Jadi dokumen tersebut sudah tidak perlu lagi kita tempel-tempel barcode dulu ya. Sudah terintegrasi, sudah, dengan KLH, ketika kita cetak itu dokumen sudah ada barcode-nya dan kita tidak perlu lagi nih serah-serahkan ya, yang tadinya dari penghasil serahkan 5 ke 6 ke pengangkut, nanti pengangkut, lempar lagi kemana gitu ya, ke pengolah gitu ya. Jadi ini sudah by system ya. Jadi ada 6, manifest ya. Lembar satu itu biasanya disimpan oleh pengangkut limbah B3 ya. Ketika kita sudah menyerahkan limbah kita ke transporter, biasanya sudah ditandatangan di lembar satu ya. Kemudian lembar lembar kedua, oleh transporter dikirimkanlah ke, instansi setempat ya. Pemda setempat, dari, penghasil limbah B3 tersebut ya. Misalnya, penghasil atau rumah sakit tersebut berada di Tangerang, berarti dari lembar kedua ini dikirimkanlah ke, eee, Pemda, Kota Tangerang tersebut ya. Kemudian lembar ketiga oleh pengangkut dikirimkan ke gubernur ya. Jadi provinsi yang membawahi tempat, penghasil atau rumah sakit tersebut. Kemudian lembar keempat oleh penerima ini, bisa dikatakan misalnya pengolah ya, pengolah, limbah B3 untuk dikirimkan ke pengirim ya. Jadi, dari, eee, pihak pengolah ya, diserahkan ke, pengirim, dalam artian sini rumah sakit ya. Limbah kelima disimpan oleh penerima, di sini pengolah limbah B3 setelah, lembar 1 sampai 5 diisi dan ditandatangani oleh, rumah sakit maupun oleh transporter. Dan lembar keenam ketika semua dokumen sudah, ditandatangan atau disahkan oleh pengangkut maupun penghasil ya, rumah sakit.
Kemudian ini, peruntukan manifest, untuk rumah sakit biasanya kita pegang lembar keempat dan lembar keenam ya. Jadi lembar keempat yang menyatakan bahwa kita sudah, menyerahkan, limbah kita ke transporter dan lembar keenam bahwa, limbah yang dihasilkan rumah sakit tersebut sudah dilakukan pemusnahan. Nah, ini untuk, bagian-bagian ya, bagian pertama itu diisi oleh pengirim atau penghasil limbah B3 ya. Kemudian bagian kedua ini diisi oleh transporter dan bagian ketiga ini oleh pengolah limbah B3 atau, landfill ya, limbah B3. Untuk misalnya, di kita ada insenerator, biasanya kita akan langsung serahkan, fly ash atau bottom ash, dari apa ya, abu dari insenerator tersebut langsung ke penimbun atau landfill. Nah, ini biasanya kita bisa langsung isi ke bagian tiganya. Oke, untuk laporan, nah ini mungkin yang, kita akan lebih update ya per 2021 ini, pelaporan yang tadinya 3 bulanan akan dilaporkan 6 bulanan ya. Mungkin, ada beberapa daerah yang sebelumnya pakai, atau melaporkan 3 bulanannya menggunakan Siraja Limbah atau mungkin, masih, hard copy ya yang disubmit ke Pemda setempat, mungkin jalan karena ini efektif di April, mungkin nanti di Juni kita akan masih mulai lapor 6 bulanan dan di akhir nanti, semester 2 di Januari kita akan laporkan 6 bulanan. Pelaporannya nanti dari tim rumah sakit isinya terkait jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Tapi yang sebelumnya cut off-nya hanya 3 bulan, sekarang 6 bulanan. Jadi, karakteristik limbah yang kita hasilkan apa, kemudian volumenya apa. Ini bisa kita lihat, atau kita sampaikan, dalam dokumen neraca limbah B3. Kemudian, kegiatan pengurangan kita, misalnya tadi ya, mengganti alkes bermerkuri, itu juga harus kita sampaikan, termasuk menyerahkan ke pihak ketiga ya, atau supplier obat-obatan untuk, menyerahkan limbah-limbah farmasi kadaluarsa, kemudian pengolahan lanjutan terhadap limbah B3. Jadi setelah, limbah B3 kita serahkan ke pengolah, treatment apa nih yang kita limbah tersebut lakukan gitu kan, apakah diinsinerasi atau langsung ditimbun atau mungkin dilakukan penguburan. Itu harus kita laporkan 6 bulan sekali. Ini untuk kewajiban secara, keseluruhan, kewajiban, dalam pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Yang pertama, kita harus identifikasi limbah yang kita hasilkan, karena, masing-masing rumah sakit bisa dikatakan limbahnya bisa berbeda-beda ya. Mungkin, satu rumah sakit dia masih menghasilkan limbah radioaktif, misalnya tadi ya, masih menggunakan, fixer ya, foto toraks gitu ya, masih, foto hitam hitam itu ya, itu termasuk limbah B3. Atau mungkin rumah sakitnya sudah memberikan pelayanan kedokteran nuklir atau kedokteran terapi, juga itu mungkin menghasilkan limbah B3. Kemudian mungkin berbeda kembali ketika ada rumah sakit yang, ada pelayanan kemoterapi, jadi dia mungkin menghasilkan limbah sitotoksik. Jadi perlu dan penting kita mengidentifikasi limbah yang kita hasilkan. Identifikasi ini juga penting ketika kita akan menempatkan kemasan-kemasan atau tempat-tempat sampah di area-area atau di ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya di, poliklinik ya, dia berarti menghasilkan infeksius, jadi cukup limbah, plastik kuning saja, jadi tidak perlu ada plastik, eee, ungu ataupun plastik merah di area tersebut ya. Jadi itulah fungsi dari identifikasi ini sendiri. Kemudian melakukan penyimpanan jika, tidak segera diolah. Jadi tetap kita kalau, diwajibkan tadi ya sesuai surat edaran kita harus ada TPS ya. TPS juga kita harus cantumkan, datanya dalam logbook ya. Kemudian melakukan, pengolahan lanjutan sendiri kalau memiliki insenerator ataupun, otoklav ataupun nanti kita, lakukan penguburan ya. Jika kita tidak mampu melakukan pengolahan lanjutan, ini kita bisa serahkan ke pihak ketiga ya. Menyampaikan pelaporan kegiatan, ke instansi terkait. Jadi kewajiban kita secara, konsepnya seperti ini ya yang perlu kita lakukan di, limbah B3 rumah sakit. Nah, untuk, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya, mungkin ketentuan tentang penghapusan alkes yang mengandung merkuri ya. Eee
Ya, jadi sudah beberapa peraturan ya, untuk, ketentuan ini ya. Jadi dari Permen 27 tahun 2020 ini yang mempertegas, eee, 2021 Januari 2021 sudah tidak ada, kegiatan, Fasiankes yang menggunakan alkes bermerkuri ya. Kemudian juga diperkuat dengan surat edaran ya yang, awalnya keluar di 2018 ya. Jadi sebenarnya sudah cukup waktu, rumah sakit itu mempersiapkan ya. Jadi atau mengganti alkes-alkes bermerkuri mereka tadi menjadi alkes tidak bermerkuri. Kemudian ada surat edaran juga di tahun 2019 ya, penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri. Jadi, maksimal kemarin harusnya di Desember 2020 itu terakhir menggunakan alkes bermerkuri. Ya, jadi ini untuk prosedurnya. Stop pembelian alkes ya, jadi kita tidak menambah ya alkes bermerkuri ya. Kemudian, karena sebenarnya sudah diinfokan di tahun 2018, kita cukup waktu nih 2 tahun ya untuk mengganti alkes, bermerkuri. Kalau kita sedikit sharing pada waktu itu, kami pun bertahap ya, untuk mengganti alkes ini karena, ada beberapa yang bisa trade in atau, tukar tambah. Jadi, ada supplier yang, mau ya tukar tambah dari alkes ini ke alkes yang tidak bermerkuri ya. Ataupun kita, serahkan ke pos apa ya, ke puskesmas-puskesmas ya yang masih diperbolehkan menggunakan alkes bermerkuri saat itu. Nah, untuk sedikit sharing, terkait limbah B3 selama, Covid ini ya, hampir sama sebenarnya ya, apa yang kita lakukan, tapi pengkategoriannya yang sekarang lebih banyak ya. Jadi limbah terkontaminasi Covid itu yang pertama air limbah, untuk air limbah tetap kita masukkan ke IPAL ya, jadi tetap ada proses, pengolahan maupun desinfeksinya menggunakan klorin biasanya menggunakan IPAL. Kemudian limbah padat domestik yang kontak langsung dengan pasien, itu kita masukkan ke limbah padat, B3 medis ya. Jadi yang tadinya alat-alat makan, kemudian wadah-wadah makanan pasien itu masih kita masukkan, limbah domestik, sekarang kita masukkan ke limbah infeksius ya. Secara jenisnya ya APD ya, APD, semua yang kontak dengan pasien kita masukkan ke, eee limbah infeksius, kemudian alat PCR ya, swab test, itu kita masukkan ke, limbah infeksius, termasuk ini alat-alat untuk vaksinasi Covid ya, yang tadinya masuk ke plastik coklat karena dia obat-obatan, sekarang kita masukkan ke limbah infeksius ya. Termasuk itu ya tisu pasien, kemasan makanan kita sampaikan kembali ya. Itu termasuk limbah, infeksius ketika, menangani pasien Covid-19. Untuk, siklus dari kebijakan pemerintah yang hampir, eee, banyak ya dikeluarkan di tahun 2020 ya, mungkin sounding pertama di 22 Maret 2020 ya, surat edaran dari, Kementerian Lingkungan Hidup ya, terkait pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan darurat Covid-19 ya. Itu pertama kali yang jadi, standarnya ya kebijakan pemerintah. Nah, untuk Bapaknya sendiri, ini nanti kita kelompokkan lagi ya, identifikasi, misalnya ruang OPD ini ruang poliklinik, misalnya masker bekas, sarung tangan bekas ya, perban bekas, tisu bekas, kapas bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, maupun kertas ya. Kertas juga ketika kita menangani pasien Covid ini, kita masukkan ke, limbah infeksius. Laboratorium ya untuk screening, Covid ya, itu kita pun buang ke infeksius. Rado radio rod ra sorry, ruang radiologi ya, jadi kan kita sebelumnya untuk screening, pasien Covid termasuk CT scan ya, atau CT toraks ya, itu pun kita langsung masukkan ke infeksius ya. Ruang IPD atau rawang inap, kita pun masukkan ke infeksius, semua buangan dari kegiatan pasien Covid ya. Kemudian terakhir ruang isolasi. Jadi kita perlu identifikasi, area-area yang ada di rumah sakit kita selagi menangani pasien, Covid atau
pasien yang orang yang kita indikasikan mengalami COVID-19 gitu ya. Ini langkah-langkahnya ya, pewadahan ya sama kita kemas di plastik kuning, kemudian kita kumpulkan di TPS, kemudian sebelum diangkut biasanya kita semprot dulu dengan desinfektan. Mungkin kalau limbah sebelumnya kita tidak perlu semprot desinfektan, ini karena limbah COVID, akhirnya kita perlu semprotkan desinfektan itu ya, klorin 5%. Ya, setelah selesai termasuk wheel bin-nya ya atau pengangkutan berodanya kita desinfeksi, kemudian limbahnya sendiri kita desinfeksi juga. Ini surat edaran ya, limbah infeksius pasienkes juga disimpan dalam 2 hari ya, bisa menggunakan insenerator kalau pihak ketiga, dan di internal bisa insenerator maupun autoclave ya. Kemudian residu dimasukkan ke dalam TPS ya, tadi ya fly ash, bottom ash dari insenerator itu kita serahkan ke pihak ketiga juga. Nah, ini untuk tip dasarnya, selalu tempatkan limbah B3 pada wadah atau kantong yang sesuai. Kemudian limbah benda tajam ya, mau terkontaminasi maupun tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien karena dia beresiko menyebabkan luka, kita buanglah ke sharp box. Kemudian wadah jangan dibiarkan terbuka. Jadi wadah-wadah itu makanya tempat sampah di rumah sakit selain punya pedal dia harus punya tutup ya. Jadi biar tidak terkontaminasi ya lingkungan sekitarnya ya. Karena kalau tidak ditutup ketika misalnya resiko tumpah dia akan tumpah ke lantai ya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian volume harus 3/4 bagian karena akan diikat menggunakan ujungnya ya atau dikepang. Kemudian gunakan APD yang sesuai, jangan lakukan pemadatan. Untuk pengurangan kita usahakan limbah-limbah farmasi kadaluarsa kita kembalikan ke suppliernya. Oke, mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya persilahkan. Oke, baik, luar biasa ya. Presentasi mengenai limbah B3 di rumah sakit. Baik, Bu Maharani, terima kasih banyak. Nih luar biasa nih. Terima kasih banget. Udah sangat menarik sekali. Dan berikutnya di sesi kedua ini kita akan ada tanya jawab. Tanya jawab nanti akan dijawab langsung oleh pembicara kita pada siang hari ini. Dan sebelum itu, saya akan menginformasikan salah satu informasi penting juga buat Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ya. Ini salah satu channel YouTube yang harus Bapak Ibu semuanya subscribe karena ada beberapa video yang sudah diselenggarakan, baik itu tentang K3 dan yang lainnya, tentang webinar yang sudah kami selenggarakan. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa tonton semuanya dan jangan lupa di-subscribe. Oke, ada informasi penting yang akan disampaikan Bapak Ibu semuanya mengenai sertifikasi. Silakan Pak Denny. Oke, Bapak Ibu semua, untuk ahli K3 umum kita ada di bulan Juni dan Juli. Nah, khusus untuk yang bulan Juni ini masih ada harga early bird hari ini tunggu paling lambat jam 23.59 kalau Bapak Ibu semua masih mau masuk di bulan Juni. Tapi kalau nggak sempat lagi silakan aktif di bulan Juli ya. Kita ada 2 harga, ada fresh graduate dan harga untuk perusahaan. Silakan lanjut. Lalu berikutnya next, ahli muda K3 konstruksi kita di bulan Juni ini Juli ya. Juni untuk pelatihannya, di Juli kita ada langsung terintegrasi dengan BNSP. Jadi Bapak Ibu semua satu kali pelatihan dapat 2 sertifikat Kemenaker dan BNSP. Lalu ada perancah juga, Bapak Ibu semua bisa ikut ya. Ada di bulan Juni juga tanggal 24 Juni ya. Tapi ini harga early bird-nya sudah lewat. Lanjut. Lalu juga ada auditor SMK 3. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah ahli K3 umum bisa melanjutkan pelatihannya untuk sertifikasi auditor di tanggal 2 Juli. Nah, ini masih ada harga early bird-nya itu paling lambat tanggal 22 Juni harus sudah dilunasi ya.
Dan berikutnya ahli K3 listrik bagi Bapak Ibu semua yang pendidikannya minimal D3 bisa ikut ahli K3 listrik. Nah, ini pelatihannya 17 hari. Nah, karena bulan Juni ini peningkatan COVID-19 itu meningkat, jadi bulan Juni kita hold, kita alihkan semua ke bulan Juli ya. Jadi 13 Juli masih ada harga early bird ya, paling lambat tanggal 3 Juli. Lumayan ya, selisihnya ada 4 jutaan ya. Teknisi K3 listrik juga akan running juga di tanggal 9 Juli ya. Ini juga masih ada harga early bird-nya sampai tanggal 29 Juli. Nah, ini untuk teman-teman yang tamatan SMA atau SMK. Silakan gabung di sini. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang perusahaannya mau sertifikasi SMK 3 diwajibkan ada petugas P3K nih atau rumah sakit ya yang menerapkan SMK 3 ini juga diwajibkan walaupun di bidang kesehatan ya, petugas P3K tanggal 5 sampai 9 Juli khususnya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik. Kemudian juga ada petugas peran kebakaran kelas D itu 30 Juni sampai 3 Juli juga ini masih ada harga libetnya. Jadi kita ada praktiknya menggunakan APAR dan fire blanket. Ya, baik. Kan? Baik, Bapak Ibu semuanya, itu adalah sertifikasi yang terdekat yang bisa Bapak Ibu semuanya ikuti. Dan jika ada yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, baik itu tentang training ataupun seminar, dan untuk in-house training juga bisa, silakan hubungi di 021 22 54 5432. Atau bisa juga kontak ke nomor yang tertera di bawah ini, di Pak Beni, 0899 3386 423. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya sudah memfollow Instagram Media Tama dan juga Facebook Media Tama Media Tama Sertifikasi. Dan jangan lupa untuk subscribe Kak Cik Deni di YouTube dan follow juga di TikTok-nya. Kemudian Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kemudian juga kotak P3K, alat pelindung diri atau yang lainnya, bisa juga hubungi di 021 2254 5432. Dan ini yang menarik lagi, jika Bapak Ibu semua yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan pasif income di kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur semuanya untuk bergabung di komunitas instruktur Media Tama. Bapak Ibu semuanya bisa kontak ke nomor WA di bawah ini, 0822 111 30 869. Baik, itu dia informasi penting yang disampaikan. Baiklah, nah ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Saya akan pilihkan dulu yang sesuai dengan topik pada siang hari ini. Yang pertama ini ada dari Ibu Ningsih. Nah, oke. Izin bertanya, tadi dijelaskan ada buangan limbah genset. Bagaimana pengaturan jarak lokasi genset yang aman? Seperti itu, Ibu Maharani. Boleh, silahkan. Sebenarnya agak tidak nyambung dengan limbah B3 ya. Ini Ya. pertanyaan jarak genset atau jarak penempatan limbah oli bekasnya maksud saya. Oke, ini coba kita panggil terlebih dahulu Ibu Ningsih. Iya. Buangan limbah genset, mungkin ceceran atau Oli ya gitu. oli bekas kali ya. Oke, oke, langsung aja ya Kak, limbah oli bekasnya yang pasti mungkin ini sharing juga beberapa temuan ya sidak dari pemerintah. Ketika kita menghasilkan limbah oli bekas dalam artian karena limbah oli bekas ini termasuk limbah B3 dan limbah B3 itu harus ditempatkan di TPS. Nah, jadi jangan pernah kita menempatkan oli bekas itu di area genset ya, itu termasuk temuan. Jadi tempatkan saja dia di drum ya atau kemasan kontainer dan kita tempatkan di ruangan TPS limbah B3. Nah, untuk ketentuan TPS limbah B3 sebenarnya secara aturan dan mungkin berbagi pengalaman tidak harus misalnya karena karakteristik kita ada 9 jenis, kita harus punya ruangan 9, tidak harus seperti itu ya. Kita tidak apa-apa misalnya satu ruangan, tapi kita blok-blok misalnya antar kelompok kita kasih space atau jarak misalnya paling dekat 60 cm gitu ya antar kelompok limbah B3 seperti itu, Pak. Jadi tidak ada misalnya ketentuan harus ruangan tersendiri untuk per limbah B3 ya. Jadi treatmentnya hampir sama ketika kita menempatkan limbah-limbah rumah sakit yang lain. Oke, baik.
Terima kasih Bu Maharani. Baik, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom Q&A atau juga karena kita bisa langsung bertanya melalui live, baik Bapak Ibu semuanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Ya, sekarang kan ini ya Bu ya, terkait dengan COVID tadi ya. Banyak juga beberapa, oh ini sudah ada nih, sebentar. Ada dari Pak Jeffrey. Wah, oke. Kita tadi Pak Jeffrey sudah mengacungkan tangan nih. Oke. Silakan Pak Jeffrey, apa yang mau ditanyakan? Ya, selamat siang, Pak. Boleh ditutup dulu satunya Bu Maharani. Stop share screen. Oke, silakan Pak Jeffrey. Ya, selamat siang, Pak. Siang, Pak. Iya. Selamat siang, Pak. Siang Pak, Bapak dari mana? Saya Jeffrey, Pak. Dari Sulawesi Barat, Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Saya mau tanyakan masalah limbah B3 ini, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Begini, Pak. Kalau masalah limbah B3 ini, itu biasanya, Pak, dibuangnya kemana itu, Pak? Terus dikelola oleh pihak ketiga atau dikelola sendiri oleh rumah sakit begitu, Pak? Oke. Oke, silakan Pak. Oke, tadi ya Pak, sebenarnya sudah sedikit kita sampaikan juga ya, kalau misalnya kita mampu punya insenerator atau otoklav, kita bisa olah sendiri oleh rumah sakit. Tapi tadi ya ada kalau kita pakai insenerator, ada abunya ya, fly ash, bottom ash, itu tetap kita harus serahkan ke penimbun. Nah, itu untuk kalau kita punya insenerator atau otoklav sendiri. Kalau kita tidak punya insenerator atau otoklav sebagai pemusnah limbah rumah sakit kita, limbah B3 rumah sakit kita, kita bisa nih bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi dengan catatan pihak ketiga atau kita serahkan ke pihak ketiga yang bisa digunakan hanya insenerator. Itu Pak. Kalau pihak ketiganya itu haruskah dia membutuhkan sertifikasi khusus untuk penanganan limbah B3 atau gimana, Bu? Harus punya izin Pak, izin pengolah limbah B3. Ya, yang dikeluarkan langsung dari kementerian ya, jadi bukan instansi tempat. Jadi kementerian yang bisa mengeluarkan izin untuk pengolah limbah B3. Oh, begitu, Bu ya. Saya pikirnya memang ada khusus untuk pengelolanya di rumah sakit. Tapi biasanya juga memang diberikan ke pihak ketiga begitu, Bu ya. Iya, karena persyaratan punya insenerator untuk ini kita bagi sharing ketika rumah sakit swasta itu cukup cukup panjang nih persyaratannya atau cukup susah kita untuk memenuhi ya persyaratannya ya. Jadi tadi 20 meter dari 300 meter dari pemukiman penduduk, kemudian cerobongnya harus 14 meter atau 1,5 kali dari ketinggian gedung tertinggi ya di sekitarnya. Jadi secara teknis pemenuhan persyaratannya itu cukup susah untuk dipenuhi ya. Makanya lebih baik kita serahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin, Pak. Mungkin tambahan di sini ya, mungkin saya ingatkan kembali, mungkin untuk perusahaan pengolah limbah B3 di rumah sakit itu ada ratusan sekarang ya. Tapi yang bisa mengolah limbah B3 rumah sakit itu hanya 14 perusahaan. Jadi memang selain kita butuh memang ya, kemudian ada biayanya ya untuk menyerahkan limbah B3 tersebut gitu Pak. Oh iya, Bu. Ya, terima Ya, kasih. kalau berminat gitu kan ya Pak, mana ngambilnya dibayar, kemudian ada beberapa mungkin yang bisa dimanfaatkan ya, tadi kalau plastik-plastik itu bisa dimanfaatkan ya. Oh, Gitu, masih Pak. bisa dikelola kembali, Bu ya? Kalau yang berbahan plastik ya Pak ya, itu boleh ya Pak ya. Tapi memang ada catatannya ya. Tadi ada pemanfaat misalnya Drigen HD, pelabot bekas itu ya selain bisa dilakukan sendiri internal, itu boleh diserahkan dimanfaatkan ya oleh pihak lain gitu Pak. Kalau botol infus sih, Bu? Botol infus boleh, tapi karena kalau pihak ketiga harus berizin ya Pak, berarti pemanfaat ya Pak. Dan ke rumah sakit Bapak harus diberikan note bahwa
limbah-limbah plastik itu tidak boleh dicampur dengan limbah-limbah infeksius. Karena ketika kita kemas limbah infeksius itu tidak boleh dibongkar lagi, Pak. Jadi ketika pihak ketiga membakar pun tidak boleh itu plastik dibongkar lagi. Jadi ketika dibakar tinggal dilempar istilahnya ya. Seplastik-plastiknya ya. Seharusnya tidak boleh dibongkar lagi ketika sudah kita ikat oleh rumah sakit gitu kan. Oh gitu Bu ya. Ya. Apalagi kalau di Iya. daerah luar Jabodetabek, di Pulau Jawa itu kan pengolah limbah bisa dikatakan tidak banyak ya Pak. Kalimantan itu, Indonesia Timur gitu ya, itu malah nggak ada setahu saya yang bisa mengolah limbah B3 ya. Oh, iya. Ya, oke kalau begitu Bu, terima kasih atas Iya, informasinya Ibu. ya sama-sama Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, nah ini Bu ada pertanyaan lagi nih Bu. Apakah perlu diberikan kode khusus untuk limbah COVID dalam pelabelan pada kemasan limbah medis COVID-19? Dan apakah perlu diberikan ruang khusus di TPS limbah B3 untuk limbah COVID atau dicampurkan saja pada tempat yang bersama limbah medis infeksius lainnya? Oke, kalau secara ketentuan sebenarnya tidak perlu dibedakan, tapi kalau di pengalaman kita sebaiknya dipisahkan ya. Jadi ada penamaan khusus atau itu nggak harus ditulis misalnya limbah COVID, tapi misalnya ada coret hitam gitu ya. Jadi tidak dicampur dengan limbah infeksius lainnya, gitu Pak. Ini Oke, juga untuk karena resiko ya paparan ke pengolah lanjutan ya. Jadi memang kita berikan penandaan. oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin tapi agak sedikit di luar dari ini nih topik ya, mengenai masker. Nah, oke, kalau masker ini kan kita tahu bahwa sudah banyak yang dipakai masker medis di kalangan masyarakat gitu ya, bukan jadi hal yang umum lagi. Nah, jadi bagaimana baiknya kita sebagai masyarakat umum untuk membuat bekas masker tersebut? Soalnya beberapa kali ditemukan masker bekas berserakan di jalanan. Oke, baik. Sebenarnya kalau sharing ya beberapa diskusi ya di internal kami ya, di beberapa baik itu praktisi maupun di area kerja ya, Pak. Sebenarnya kalau kita untuk berupaya jangan sampai itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan sebenarnya ya. Pakai sabun ya. Untuk menghindari patogen sifat-sifat biologikal yang ada atau yang terbawa oleh masker. Bapak Ibu cabut talinya, sobek ujungnya, itu sebenarnya sudah kalau untuk orang yang ingin memanfaatkan kembali itu effortnya lumayan ya untuk memperbaiki itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk tindakan 2 langkah ya. Jadi cuci ya, mau itu pakai deterjen atau sabun, kemudian kalau bagus lagi sebenarnya pakai air panas ya, jadi siram sedikit dengan air panas gitu kan. Atau selanjutnya rusak ya masker tersebut gitu Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk langsung secara live. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, bisa langsung aktifkan raise hand yang ada di fitur bawah handphone Anda. Oh, ini sudah ada nih, Pak Purwo Apriyadi. Oke, silakan Pak Purwo Apriyadi. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, mohon maaf nih Bu, saya mau nanya di luar topik ya ini ya. Di luar topik, maksudnya saya kan latar belakang di perusahaan ini, bukan di rumah sakit. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, di perusahaan ini, di salah satu perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, itu ada klinik ya Bu ya, klinik kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah itu tentunya kan menghasilkan limbah B3 ya Bu dari kegiatan klinik tersebut. Nah itu nanti pengolahannya itu seperti apa ya Bu ya? Maksudnya bisa tidak itu nanti disimpan di TPS utama yang utama atau dibuat apa namanya izin lagi atau dibuat tempat penyimpanan khususnya khusus untuk limbah medisnya Bu seperti itu. Oh, Mungkin sebenarnya sharing sedikit ya Pak ya. ya Jadi kan di area pertama kan Bapak ya.
Pertama kan perkebunan tadi. Ya, perkebunan kelapa sawit, Bu. Oh, perkebunan secara perusahaan kan punya TPS ya, Pak ya? Ya, ada Nah, TPS-nya. pada saat mengurus izin TPS itu tambahkan kegiatan atau penyimpanan limbah infeksius, Pak. Oh, jadi di izinnya itu dirubah Tambahkan lagi ya, Bu, ya kan? Karena sekarang kan udah ada izin, udah keluar tuh izinnya. ya. Berarti bisa direvisi lagi ya, Bu, ya izinnya seperti itu. Iya, harusnya begitu, Pak. Karena nanti jadi temuan ketika mereka sidak, Iya, orang iya. LH datang, Ah, dilihatnya ada klinik, dia akan tanya, ini iya, dibuang iya. kemana? Nah, Bapak misalnya, kita gabungkan nih ke TPS. Nah, mereka akan cek izin TPS. Ternyata tidak boleh menyimpan Baik, ya, limbah infeksius gitu kan. ya. Jadi akan jadi temuan juga. Gitu sih, Pak. Nah, nanti untuk pihak transporternya juga Bapak bekerja sama yang bisa mengolah limbah infeksius. Jadi jangan juga sampai ada 2 transporter gitu kan. Satu transporter tapi bisa mengcover semua kegiatan, semua limbah yang dihasilkan saja, Baik. Pak. Oh, jadi kita lihat juga dari tim pengangkutnya atau Iya, pengolahnya seperti itu juga ya, Bu, ya. iya, Pihak ketiganya mengolah atau apa namanya, ada izin terkait limbah infeksiusnya atau tidak gitu ya, Bu, ya? Gitu. tapi pada prinsipnya, Pak, biasanya kalau bisa mengolah limbah infeksius juga bisa mengolah limbah yang lain. Istilahnya kalau bisa mengolah limbah dari vaskes itu biasanya bisa mengolah limbah lain kecuali dari misalnya minyak bumi ya, itu memang beda Ya. lagi ya. Jadi, cari aja yang spesifik bisa mengolah limbah-limbah, rumah sakit atau klinik tadi ya, itu biasanya Mhm. nanti mengerucutnya bisa mengolah area misalnya perkebunan gitu ya, limbah-limbah perkebunan gitu, Pak. Ini hati-hati, Pak, karena, Ya, beberapa kejadian juga kita kan kadang ada klinik onsite ya. ya, ya. Nah itu, ini sekalian berbagi pengalaman ya, ketika Iya, Bu. mereka misalnya menilai proper ini ya, sayang sekali Iya, proper udah mau hijau gitu kan, tiba-tiba heeh, kunjungan, dia lihat nih ada klinik. Klinik ya pasti ya, mau klinik apalagi kalau klinik ya, klinik dokter pribadi aja itu pasti lihat ada limbah B3-nya, apalagi ini klinik perusahaan ya, iya, pasti udah bisa dipastikan. Mereka akan melihat bagaimana pengolahan limbah dari klinik ini. Mengerucut nanti, ada ketidakjelasan, akhirnya jadi temuan nih untuk proper. Kita udah sama-sama tahu ya kalau proper baik, mau Bu. naik hijau, kalau ada kendala di limbah udah pasti Baiklah, merah ya. benar, Betul. Bu. Itulah yang jadi pertanyaan saya tuh seperti itu, Bu. Ketika Ya, nanti pas, klinik udah jalan, ketika itu juga proper, kita sedang proper, itu jadi temuan ke depannya, Bu. iya, Jadi solusinya, limbah B3 ini bisa tidak yang khusus untuk yang medis ini bisa tidak, disatukan dengan yang diintegrasikan limbah aja, utama. iya, Iya, integrasikan. iya. Jangan double gitu ya Pak, jadi Iya, integrasikan aja. takutnya double 2 izin nanti takutnya kan. Nggak Iya, jadi betul. masalah lagi seperti itu, Bu. Iya. Mungkin itu aja, Bu, yang jadi pertanyaan saya hari ini. Oke, good sih pertanyaan ini bagus. Jadi, di luar tapi masih berkesinambungan ya dengan apa yang Iya, kita bahas, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Purwo Apriyadi. baik, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, bila ingin langsung berbicara, bisa tekan tombol raise hand di bawah layar Bapak Ibu semuanya, atau tekan Q&A untuk bertanya. Oke, ini Bu, jadi menarik ini perihal limbah benda tajam gitu ya. Tadi kan kalau untuk yang limbah-limbah infeksius bisa juga masuk ke autoklaf lalu bisa juga dikubur gitu ya. Kalau untuk yang infeksi untuk yang benda tajam itu apakah nanti dihancurkan terlebih dahulu langsung digabungkan ke satu tempat dikubur atau memang dibiarkan saja gitu Bu? Setelah di autoklaf dimasukkan disterilisasi. Oke, biasanya kan kalau di autoklaf itu dia, ada proses pencacahan ya, Pak, ya. Jadi ada shredder-nya untuk mencacah ya. Jadi kalau di autoklaf yang pertama dia kan pakai uap panas ya. Jadi dia secara patogen atau, biologikalnya itu sudah mati ya. Kemudian, agar bentuknya tidak terlihat lagi biasanya kita cacah. Hmm. Nah, kalau sebenarnya memang, sejauh ini kalau kita pakai pihak ketiga, insenerator biasanya kita langsung bakar, Pak.
Biasanya kalau bakar pun hasil akhirnya itu ya mungkin masih bentuk logam ya, tapi sudah apa ya, butiran, benar-benar sudah butiran logam ya, sudah jauh sih dari bentuk, jarum suntik. Mungkin kalau pisau bedah gitu pun, seperti itu juga untuk pisau-pisau bedah gitu ya, kaca preparat gitu ya, apalagi kalau kaca ya lebih mudah untuk, proses peleburannya. Artinya sudah aman ketika memang udah hancur semuanya, baru dibuang itu sebenarnya sudah aman gitu ya. Ya harusnya sudah aman harusnya ya, Pak, ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, masih ada pertanyaan? Ini sangat menarik nih pembahasan mengenai penanganan limbah B3. Ya, masih sering kita temuin kasus-kasus gitu kan, mungkin ada istilah dumping ya, pembuangan. Kemarin ada temuan di Lampung, dumping, ternyata ketemunya adalah, infus bekas, jarum-jarum itu ya, yang masih ada darahnya gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu yang, dilakukan oleh transporter ya. Jadi secara penghasil, kita sudah serahkan nih ke pengangkut, ternyata pengangkutnya, ada jadi sebelum diserahkan ke pengolah mereka bongkar dulu, mungkin ngambil plastik-plastik tadi ya, karena yang saya tahu juga pelabot itu kan plastik bagus ya, Pak, ya. Nilai harganya tuh, cukup tinggi kalau dimanfaatkan ya. Jadi infus bekas itu plastik bagus kalau dijual kembali ya. Jadi ada satu pengangkut yang kurang bertanggung jawab, dia melakukan dumping, dibongkar, dipilih lagi tanpa mereka berpikir ya ada mungkin HIV, hepatitis B yang ikut terangkut ya, terbawa oleh limbah tersebut gitu kan. Kalau pembuangan ke tempat-tempat yang tidak seharusnya mungkin dari rumah sakit atau dari Fasiankes ya yang lebih diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena ada rupiah yang tersimpan lah ya di dalam-dalam, limbah tersebut. Beda ketika dari industri lain gitu kan. Kalau dari misalnya minyak bekas ya mungkin, diambilin buat digoreng atau, penjajah makanan gitu kan. Tapi kan secara, rupiahnya tidak terlalu signifikan ya harganya. Beda ketika plastik-plastik dari kegiatan rumah sakit ya, Pak, ya. Apalagi kita sudah tahu ya sama vaksin sampai saat ini pun sudah dimanipulasi ya. Itu pun sebenarnya berangkat dari kemasan-kemasan vaksin yang diambil dalam limbah B3 ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk vaksin sendiri lebih baik ini saran dari saya pribadi dilakukan oleh instansi atau rumah sakit yang secara legalitasnya jelas ya. Itu ya. Dan pernah mau misalnya harusnya free saat ini gratis, Bapak Ibu bisa dapat vaksin tapi dengan harga sekian, mungkin itu sebaiknya dipertanyakan malah ya. Karena vaksin itu sampai hari ini pun sebenarnya tidak diperjualbelikan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari salah satu peserta nih. Limbah seperti suntikan harus kita buang kemana? Dan kalau limbah setelah swab, memusnahkannya gimana? Karena jika positif kan akan sangat berbahaya buat lingkungan atau buat yang orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti itu. Oke. Jadi semua mungkin bukan hanya swab ya, jadi screening. Jadi tadi ya, jadi bukan hanya untuk pasien tapi orang yang terindikasi. Kalau dulu kita katakan OTG ya. Semua orang selain OTG orang tanpa gejala itu ya, tapi sudah terkonfirmasi ya. Jadi semua orang yang terindikasi COVID termasuk screening di sini kita lakukan penanganan ya, termasuk benda tajam pakai subbox tadi ya, kontainer, terus kita masukkan ke plastik kuning, kita masukkan ke TPS, kemudian diangkut oleh transporter dan dimusnahkan menggunakan insinerator ya. Jadi semua limbah infeksius kita bakar menggunakan insinerator. Itu sih, Pak. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, jika masih ada yang ingin bertanya langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat atau juga Q&A di bagian bawah layar Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah hampir mendekati waktu jam 3, masih ada kesempatan untuk bertanya. Oh, sudah ada yang ini tadi raise hand. Nggak jadi. Kalau saya mau tanya nih, Bu Maharani, kalau ada nggak kompetensi khusus untuk pengumpul limbah seperti ini sehingga mereka dididik lalu jangan sampai mereka terpapar juga akibat dari penyakit-penyakit yang dihasilkan sebelumnya
seperti dari COVID, HIV dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin jadi yang dieksplor ya untuk badan-badan training. Sebenarnya per 2018 untuk yang mengelola atau yang bertanggung jawab terkait kegiatan-kegiatan baik itu IPAL, kemudian limbah B3, kemudian apa lagi ya? Pencemaran udara itu harus ada orang yang berlisensi BNSP. Ada PPA, ada PPU, ada PLB3, penanggung jawab limbah B3. Harusnya semua kegiatan yang menghasilkan limbah B3 per Februari 2021 itu harus ada orang yang punya lisensi ini. Itu, Pak. Yang berlisensinya dari BNSP Iya, ya. Dari iya. Kemenkes sendiri tidak ada ya untuk Belum ada. menentukan itu ya. Jadi semua Iya. mengarah ke BNSP dan itu klaster atau ini ya, okupasi ya. Kayaknya klaster ya. Klaster, Pak. Klaster berarti dibuat oleh LSP sendiri, jadi bukan okupasi yang dari SKKNI langsung ya. Ya. Oke, lalu misalkan ngomongin soal limbah B3, misalkan nih, ya ada nggak prosedur misalkan si pengumpul limbah tersebut kena gitu ya, apa yang dilakukan oleh rumah sakit terkait dengan ketelusuran tracing terkait dengan limbah-limbah itu? Misalkan, wah ini gara-gara dia mengumpulkan limbah nih, dia jadi terpapar penyakit ini, itu ada nggak tindakan-tindakan seperti itu? Kalau ini maksudnya di transporter atau di internal Di kegiatan, internal, Pak? kita ngomong di Oke. internal. Jadi ada MCU. Jadi kan ada orang-orang yang memang kalau di rumah sakit ada namanya sanitarian ya. Itu yang memang bertanggung jawab terkait pengelolaan limbah B3. Dan maupun orang yang secara operator melakukan pengangkutan atau pengeluaran limbah dari ruangan-ruangan. Itu biasanya kita melakukan cek kesehatan berkala 2 tahun sekali, Pak. Nah, di trackingnya dari situ biasanya. Jadi justru di rumah sakit itu sanitarian itu salah satu orang yang berpotensi berisiko tinggi juga ya. Iya, betul, Karena Pak. langsung berhubungan dengan penyakit-penyakit bekas jarum suntik dan lain sebagainya itu ya. Iya, betul, Baru Bapak. tahu saya. Jadi kalau sanitarian mungkin program utamanya yaitu limbah B3 ya. Kalau di rumah sakit ya, Pak ya. Terus masih ada nggak limbah-limbah yang sekarang ini di beberapa rumah sakit, nggak tahu kalau rumah sakit besar seperti Siloam iya ya, tapi bagaimana rumah sakit daerah yang notabene mungkin tidak ada pihak ketiga untuk mengumpulkan limbah, itu solusinya gimana ya? Nah, ini juga jadi bumerang sendiri sih buat pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu mengatur kita 2 kali 24 jam harus diangkut ya Pak, kalau nggak punya pendingin. Tapi kita tidak terakomodir dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mengolah limbah B3 vaskes ya. Jadi kayak misalnya Labuan Bajo gitu kan ya Pak, ada banyak rumah sakit di situ kan. Secara tonase atau kuantiti limbahnya nggak banyak, tapi transporter ke sana itu biaya angkutnya cukup besar gitu kan. Jadi memang ketentuan 2 kali 24 jam ini akhirnya dikembalikan ke Pemda setempat. Jadi ada beberapa juga yang akhirnya sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali pun bukan karena dari rumah sakitnya ya, karena memang tidak ada ya yang pihak ketiga yang mau bekerja sama siap mengangkut dengan jumlah limbah yang tidak banyak gitu ya. Bayangkan Bapak misalnya ini sedikit sharing ya, di luar pulau itu per kilonya hampir misalnya 50.000 gitu kan per kilo. Nah, bayangkan ketika misalnya dia cuma ada misalnya sehari 2 hari misalnya 20 kilo kan pakai box juga nggak mungkin gitu kan 20 kilo cuma kan gitu sih Pak. Jadi memang ada beberapa isu teknis ya yang akhirnya ketentuan ini belum bisa diadopsi 100% gitu kan. Ya, karena tadi saya ngeliat pihak ketiganya hanya segelintir saja ya, nggak merata juga ya. Kayaknya di Sulawesi, di Kendari aja, Kendari itu kan luas juga, ada di Bau-Bau, Morowali, itu kan semua ada rumah sakit, ada klinik, ya ada vaskes juga. Nah itu saya rasa kayaknya Kemenkes harus juga berpikir ya, itu menjangkau perusahaan, rumah sakit atau klinik atau perusahaan yang memiliki vaskes yang mengumpulkan limbah-limbah juga, khususnya yang masa COVID ini kan banyak sekali itu yang namanya limbah masker itu kan ya. Nah itu
juga yang harus dipertimbangkan ya. Makanya di 3 tahun ya dari 2018 ya. Jadi rumah Iya. sakit itu enggak pernah ikut proper karena salah satunya itu kebijakan limbah B3-nya masih belum terakomodir ya dari pemerintah gitu, Pak. Baru tahun ini kita mulai ada rumah sakit yang proper, itu pun rumah sakit umum pusat yang baru dilibatkan dalam proper. Jadi sekarang di SNARS pun sekarang sudah ada ketentuan untuk harus proper juga ya? Enggak, kalau SNARS tidak, Pak, karena proper itu memang penunjukan, sepemahaman saya ya dan sepengetahuan. Jadi, tidak harus, tidak harus ada, memperoleh proper ya, tapi di SNARS sendiri itu, ada ketentuan terkait limbah B3 ya. Jadi ada satu programnya itu terkait, limbah B3 ya. B3 itu, material dan limbah B3. SNARS pun maksud saya secara, memberikan akreditasi pun mempertimbangkan ya terkait limbah B3 rumah sakit gitu. Jadi memang kita diikat secara Permenkes, akreditasi dan, Permen LH ya. Permen LH pun saat ini semua instansi sampai kepolisian itu bisa sidak ke rumah sakit ya. Mungkin Bapak Ibu pernah, Ombudsman pun pernah sidak terkait limbah B3 ke rumah sakit. Jadi memang banyak instansi yang sudah mulai ya ikut mengawasi terkait limbah B3 rumah sakit gitu. Karena sih memang kalau ada apa-apa ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Silakan Pak Arief, kita closing. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Maharani, luar biasa untuk materi pada hari ini. Luar biasa menarik sekali. Dan karena kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ingin mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari Ibu Maharani selaku pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Maharani untuk memberikan closing statement. Oke, baik. Mungkin, secara, materi tadi sudah cukup lah ya 1,5 jam ya. Jadi, saya ucapkan terima kasih untuk Media Tama ya, sudah sangat banyak nih programnya dalam, meningkatkan lah ya pengetahuan terkait orang-orang praktisi ya, untuk baik itu K3 maupun, lingkungan. Mungkin diperkuat lagi lingkungan kali Pak ya, makin banyak nih isu-isu lingkungan ya. Dan buat teman-teman yang sudah bisa bergabung hari ini, terima kasih atensinya. Mohon maaf jika misalnya apa yang disampaikan secara pengetahuan Bapak Ibu ternyata berseberangan gitu kan. Di sini pun saya sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat ya yang apa yang kami sampaikan pada hari ini buat Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Maharani Perdini. Wah, luar biasa nih, hari ini kita udah sama-sama 2 jam untuk mendengarkan ilmu baru mengenai penanganan limbah B3. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi perihal materi training ataupun juga perihal webinar selanjutnya, Bapak Ibu semuanya bisa kirimkan email yang tercatat waktu pas mendaftar kolega webinar hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan instruktur Ibu Maharani karena sudah berbagi ilmu pada siang hari ini dan sharing-sharing. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kami doakan mudah-mudahan Ibu Maharani Perdini diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman Mas Arief, sebelum ya, ditutup, ada informasi tambahan buat Bapak Ibu semua, nanti hari Sabtu depan, ini materinya juga sangat menarik, untuk webinar kolega kita tanggal 26 Juni 2021 di hari Sabtu, itu topiknya teknik pembuatan JSA dan work permit elektronik di tempat kerja. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin belajar membuat JSA dan work permit menggunakan aplikasi, ya Bapak Ibu semua ikut di webinar kita Sabtu depan. Jangan lupa ya. Dan gabung juga di Telegram Media Tama supaya apa? Supaya dapat info cepat link untuk bergabung di Zoom. Terima kasih. Silakan, Arif. Baik, Bapak Ibu semuanya terima kasih dan jangan lupa install Mika Pro terlebih dahulu untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Hari ini luar biasa. Akhir kata mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.